kembali, angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeah. Dari terbit matahari sampai pada masuk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Perlindungan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, kita bersatu hati, kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwasannya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, bahwasannya pemeliharaanmu begitu sempurna, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Inilah persembahan kami, penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku yakin saat ku berfirman, ku menang saat kau bertindak. Sama-sama hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama katakan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, katakan ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, sebab bagimu tiada yang mustahil. Oh, kami bersyukur Tuhan, punya Kau Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik. Kita namaste Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu begitu besar, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena Kau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang besar. Thank you Lord Jesus. Inilah penyembahan kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Sama-sama kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Yes Lord Jesus. Kuasa-Mu besar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sama-sama kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kami dan menguatkan kami, menopang kami, meneguhkan dan menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama dengan saya jemaat Tuhan katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bila pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama datang pada Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita akan belajar bersama. Temanya bertumbuh melalui konflik. Ya, kita semua pasti pernah mengalami konflik. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Konflik ada, pasti ada. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Nanti dibantu oleh Bro Demas, teman saya. Silakan Bro. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41 demikian firman Tuhan. Silakan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, kita dengar firman Tuhan. Paulus dan Barnabas dalam pelayanan bersama-sama pun terjadi konflik. Ya, dalam keluarga, dalam pelayanan pun kadang-kadang ada konflik. Kita menghadapinya itu bagaimana sikap, bagaimana respon kita di saat kita menghadapi konflik itu yang ada di dalam keluarga kita maupun dalam pelayanan kita. Dalam keluarga pasti ada konflik, ada perselisihan. Selama kita masih ada di dunia, konflik tetap ada. Tapi bagaimana respon kita menyelesaikan konflik itu? Ya. Jika kita tidak bijak dalam menangkapinya, maka akan menimbulkan banyak luka dan kekecewaan. Sesungguhnya konflik adalah salah satu cara yang terbaik untuk bertumbuh
dalam kedewasaan dan karakter. Ya, melalui konflik itu harus membentuk kita agar kita bertumbuh dalam kedewasaan dan karakter kita. Hal-hal yang harus kita pahami agar kita dapat bertumbuh melalui konflik adalah yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah sadar bahwa pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Dalam pelayanan pun kita harus tahu, teman sepelayanan kita bukan hal yang sempurna, masih banyak kekurangan. Tapi dari ketidaksempurnaan itulah kita saling mengisi satu dengan yang lainnya. Hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pasangan hidup yang sempurna, melainkan Ia memberikan seorang yang akan menyempurnakan kita. Ya, Dia yang akan menyempurnakan kita, Dia yang akan memperlengkapi kita. Baik dalam berkeluarga, suami, istri, itu bukan musuh kita. Itu adalah teman-teman kita. Dalam pelayanan, teman sepelayanan kita. Dalam rumah tangga, dia adalah buah hati kita. Dia adalah pasangan kita yang sudah Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Tapi konflik nanti ada. Tapi dalam melalui konflik itulah kita saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, melalui konflik kita saling ditajamkan, saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Bukan dari konflik kita bermusuhan, dari teman kita bermusuhan, dari istri kita bisa bercerai, enggak. Tapi dari konflik itulah kita semakin dikuatkan satu dengan yang lainnya. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan. Teman pelayanan bukan musuh kita. Istri, suami kita bukan musuh kita. Tapi dari itulah kita saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bukan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, tapi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Paulus dengan Barnabas dalam pelayanan, mereka boleh berkonflik, tapi mereka tidak bermusuhan. Terjadi konflik yang tajam, tapi tidak bermusuhan. Ya. Yang kedua, yang kita mau pelajari, kedua, konflik membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Yang kedua, melalui konflik membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Ketika mengalami konflik dalam keluarga, biasanya kita semakin sadar bahwa ada kelemahan dalam diri kita masing-masing. Selain itu, kita semakin sadar bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini, kehidupan keluarga ini tanpa tuntunan dan pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Kita tidak bisa bergantung pada kita sendiri, baik itu dalam keluarga, dalam pelayanan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung penuh pada Tuhan. Pada waktu kita sadari dan kita datang pada Tuhan, maka kuasa kasih dan mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dari situlah kelemahanku menjadi kuasaku menjadi sempurna. Itu yang kedua, ya. Kedua, membuat konflik kita bergantung pada Tuhan. Di saat kita ada konflik, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberi kekuatan buat kita. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar buat kita di saat kita menghadapi konflik, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis kita. Serahkan sama Tuhan. Tuhan itulah sumber pertolongan kita. Tuhan itulah yang memberi kekuatan buat kita, baik dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Terutama dalam keluarga. Terutama dalam keluarga. Keluarga adalah segala-galanya. Suami istri itu segala-galanya. Ingat, nanti kalau kita tua, yang akan menemani kita belum tentu anak kita. Anak kita punya kesibukannya sendiri, anak kita punya keluarga sendiri,
Yang akan menemani kita sampai kita tua adalah pasangan kita, suami kita, istri kita. Jadi saat dia masih ada, ayo kasihani. Di saat dia masih ada, ayo sayangi. Jangan dia masih ada terus dimusuhi, dimarahin, jangan. Kasihan istrimu, kasihan suamimu. Tapi karena suami istri, ayo kita saling mengasihi, saling mendukung, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nanti kita tua, pasangan kita yang menemani kita. Di saat kita jika kita sakit, dia akan menemani. Di saat kita susah, dia akan menemani, terus menemani kita. Ya, jangan melalui konflik kita jadi musuh, tapi melalui konflik kita dikuatkan. Konflik membuat kita bergantung penuh sama Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, konflik membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita konflik, kita akan mencari jalan keluar yang terbaik. Waktu itu terjadi berusaha dengan berbagai cara yang kita anggap terbaik untuk mengatasinya. Ketika segala cara gagal, biasanya kita berbalik pada Tuhan. Kita bercari firman Tuhan dan kita bertanya, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam kondisi ini? Pada waktu itulah kita sedang belajar melakukan firman-Nya. Firman-Nya berkata, ampunilah, kasihilah, balaslah dengan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan itu. Ampunilah pasanganmu, ampunilah teman-teman sepelayananmu, kasihanilah istrimu, kasihanilah suamimu, balaslah dengan kebaikan. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, orang dunia pun melakukan seperti itu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita contoh firman Tuhan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali? 70 kali 70 kali. Nggak terbatas. Jangan istri kita salah, suami kita salah, kita marah. Jangan pas teman sepelayanan kita punya salah, kita marah sama dia, kita musuhi dia. Enggak. Kalau kita ada salah, ayo kita introspeksi. Enggak selamanya kita benar. Enggak selamanya kita benar. Saya sering mengatakan, kalau kita ingin mengubah seseorang, kita dulu yang harus berubah. Jangan kau minta pasangan kita berubah, tapi kita berubah dulu. Di saat kita berubah, saya jamin pasanganmu pasti akan berubah. Karena dia melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Ampunilah, kasihilah, balaslah dengan kebaikan. Pada akhirnya konflik yang kita alami membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Jangan hanya mengucapkan saja, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita bilang mengasihi, tapi kita cuma bisa bilang mengasihi, tapi kita tidak melakukannya. Percuma. Kalau kita bilang mengasihi, ayo kita mengasihi. Bilang kau menyayangi, ayo sayangi. Inilah firman Tuhan yang pagi hari ini kita dengar. Yang simpel, yang sederhana. 3 hal di saat kita menghadapi konflik dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, melalui konflik kita boleh bertumbuh. Yang kedua, melalui konflik membuat kita bergantung penuh sama Tuhan. Yang ketiga, melalui konflik membuat kita menjadi pelaku firman-firman Tuhan. 3 hal ini kita diingatkan pagi hari ini. Melalui konflik kita saling menguatkan. Melalui konflik yang terjadi dalam keluarga, kita saling menguatkan. Ingat, kita bukan orang yang sempurna. Pasangan kita bukan orang yang sempurna. Masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Tapi dari kekurangan itulah kita saling mengisi.
saling menolong satu dengan yang lainnya. Melalui kekurangan itulah Tuhan akan menyempurnakan kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pelayanan kita. Saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam keluarga. Makin hari keluarga menjadi keluarga yang harmonis, saling mengasihi, saling menyayangi. 3 hal yang kita belajar pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang singkat buat pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kami, buat dalam keluarga kami maupun dalam pelayanan kami ya Tuhan. Karena kami tahu pasangan kami bukan orang yang sempurna, teman sepelayanan kami bukanlah orang yang sempurna. Tapi dari tidak kesempurnaan itulah kami mau saling mengisi, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum yang kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Ya Aba ya Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, karena kami sepenuhnya berserah di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan, Engkau pasti akan turun tangan, menyertai kami, memberkati kami, menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan yang penuh. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh,